semua, selamat datang di presentasi kami. Kami di sini akan membagikan ide dan pengetahuan tentang menganalisis kelangkaan. Saya Cahya Oktaviani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Puspita sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Diva Lavartiningsi sebagai pemateri 2. Nah, kelangkaan sendiri memiliki kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas. Nah, kalian tahu nggak sih apa saja penyebab terjadinya kelangkaan? 1. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber daya ekonomi yang ada. 4. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Lalu, penjelasan tentang kebutuhan manusia serta barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan akan dijelaskan lebih mendalam oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Poin yang kedua, yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia dapat berupa barang atau jasa. Adapun jenis-jenis kebutuhan, yaitu yang pertama, jenis kebutuhan berdasarkan intensitas. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitas dapat meliputi kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, dan kebutuhan tersier. Dan yang kedua, ada jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan, yaitu meliputi kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu lingkungan, agama, adat istiadat, dan kemajuan peradaban. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Poin yang ketiga atau yang C yaitu barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama adalah kegunaan suatu barang. Menurut A.J. Meyers, kegunaan suatu barang terbagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama yaitu kegunaan bentuk atau form utility. Yang kedua yaitu kegunaan tempat atau place utility. Yang ketiga yaitu kegunaan waktu atau time utility. Yang keempat yaitu kegunaan milik atau ownership utility. Yang kelima yaitu berdasarkan hubungan pemakaian. Yang keenam yaitu berdasarkan cara pengerjaan atau pengolahan. Yang ketujuh yaitu berdasarkan bentuk dan sifat. Di sini saya akan menjelaskan 3 dari 7 kegunaan suatu barang menurut A.J. Meyers. Yang pertama yaitu kegunaan bentuk atau form utility. Kegunaan ini akan muncul ketika suatu barang telah diubah bentuknya. Yang kedua yaitu kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan ini akan muncul ketika suatu barang digunakan tepat waktu. Yang ketiga yaitu kegunaan milik atau ownership utility. Kegunaan ini akan muncul ketika suatu barang telah dimiliki atau sudah dibeli. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Yang kedua yaitu berdasarkan cara tingkat kepentingannya. Yang ketiga yaitu berdasarkan cara penggunaannya. Baik, begitu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan.